Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Nah, di 2 rekaman ke depan ini, saya bersama dengan Pendeta Michael Wood dari Depok akan bicara soal panggilan menjadi hamba Tuhan dan bagaimana kita mengetahuinya. Jadi kami berharap di 2 edisi ini lebih ditujukan kepada para calon-calon hamba Tuhan atau rohaniwan yang sedang memikirkan mengenai apa sih sebetulnya panggilan dalam kehidupannya dan apakah betul untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan bagaimana kita mengetahuinya. Jadi ini cocok untuk mereka dan juga untuk mungkin jemaat gereja yang sedang memikirkan ke arah sana supaya para pastor yang mendengarkan juga bisa membantu mereka. Tetapi sebelumnya saya sapa dulu teman ngobrol saya yang saya todong tidak lama ini langsung bersedia, puji Tuhan, saudara-saudara, Pendeta Michael Wu dari Depok. Apa kabar Pak Michael? Halo Pak Kian, kabar baik, puji Tuhan. Ini ditodong langsung bersedia ya, puji Tuhan. Buat Tuhan itu S2 Pak Kian. Apa Selalu itu siap. S2? Selalu siap. Gimana? Ada sukacita pelayanan apa nih akhir-akhir ini? Wah, kalau ngomongin jadwal ya pasti tetap sama lah ya, full, sibuk, berusaha membagi waktu aja sih sekarang. Oke. Sukacitanya apa sukacitanya? Bagi-bagi dong dengan kita. Sukacitanya apa ya, mungkin karena ada satu proyek yang lagi kita pengen lakukan di anak muda kita itu kayak, kebaktian Padang. Tapi kebaktian Padang kita ngusung tentang ekologi gitu. Jadi nama ibadah anak muda kita kan Eagle Community gitu. Iya. Jadi kita pakai akronim ECO. Jadi E-nya itu Eagle, C-nya itu called, habis itu O-nya itu out. Jadi Eagle called out. Jadinya dipanggil keluar. Eko-nya juga yang kedua artinya itu pengen meneruskan tentang ekologi. Jadi waktu di luar ya kita dipanggil keluar untuk memperhatikan alam juga. Gitu. Wow. Ya, Jadi ini ada Eagle seneng Go sih. Green ya? Iya, benar, go green. Jadi senang ada satu part buat anak-anak muda itu juga kita bisa sentuh dari sisi yang lebih holistik ya. Jadi bukan cuma di gereja atau di keluarga, tapi alam tentunya. Nah itu sih sukacita. Ya. Dan berharap kalau misalnya anak-anak muda boleh juga mengasihi Tuhan dan juga mengasihi alam ciptaan Tuhan begitu ya kelihatannya ya. Baik. Saya yakin di Depok masih lebih hijau daripada di Jakarta kelihatannya. Iya, betul. Masih lebih banyak pohon sih. Oke. Kita akan bicara mengenai panggilan menjadi seorang hamba Tuhan. Mungkin saya tanya dulu ke Pak Michael, kenapa jadi hamba Tuhan nih? Waduh, kalau ditanya ya jawabannya satu, panggilan, calling. Panggilan ya? Kelihatannya memang itu kata-kata yang paling mudah untuk bersembunyi. Kalau ditanya kenapa jadi hamba Tuhan panggilan? Tapi kalau misalnya boleh dijabarkan jadi satu kalimat, kenapa jadi hamba Tuhan? Ya, kenapa jadi hamba Tuhan ya? Kalau buat saya pribadi ya jawabannya kalau dipikir satu kalimat ya karena Tuhan itu menegaskan secara personal sih buat saya pribadi ya. Gitu. Jadi ada sebuah pengalaman, experience yang Tuhan berikan secara pribadi personal yang mungkin nanti saya akan ceritakan kenapa akhirnya saya bisa yakin dipanggil. Ya, puji Tuhan. Dan itu tentunya yang seringkali menjadi pergumulan banyak dari anak-anak muda karena banyak dari mereka berpikir kenapa saya harus menjadi hamba Tuhan begitu ya? Kenapa saya misalnya tidak bekerja di tempat lain? Kenapa kita tidak menjadi seorang akuntan atau seorang engineer, seorang insinyur dan lain sebagainya begitu ya. Menarik sekali karena ini adalah salah satu hal yang saya juga sedang pikirkan sebetulnya. Bukannya berarti saya mau ganti haluan, tetapi juga kenapa
saya memilih menjadi hamba Tuhan, karena waktu itu terus terang, dari kalau misalnya ditanya ke saya gitu ya, saya punya pilihan pada waktu itu, karena saya sudah menyelesaikan S1 sebagai seorang insinyur, saya punya pilihan untuk tidak menjadi hamba Tuhan pada waktu itu, dan berpikir bahwa ya, kenapa saya harus menjadi hamba Tuhan. Cumanya waktu itu saya, mengingat satu buku ya sebetulnya ya, dan buku ini adalah buku yang sebetulnya waktu itu belum berbentuk buku, tetapi hanya berupa, seminar dan berupa, lecture atau kuliah yang disampaikan oleh Bryan Chapell. Jadi, mungkin saya bagikan nih sekalian ke Pak Michael gitu ya. Nah, Oke. Bryan Chapell ini dia adalah seorang, teolog reform, dan dia adalah seorang pengkhotbah yang sangat terkenal. Dia menulis banyak sekali buku, dan dia membicarakan satu hal di dalam salah satu bukunya, dan ini sudah menjadi buku, puji Tuhan, menurut saya bagus sekali, yaitu Grace at Work, dari Bryan Chapell, yang mana dia bicara mengenai, bahwa ada dua, dia sadar kalau misalnya ada dua pekerjaan begitu ya. Jadi yang satu adalah yang disebut sebagai gospel work, dia katakan, dan itu berhubungan tentunya menjadi seorang pendeta, menjadi seorang misionaris, menjadi seorang pengerja gereja. Tetapi juga ada yang dia sebut sebagai secular work gitu loh. Secular work itu yang berhubungan dengan bisnis, dengan mengajar, dengan, jadi dokter, dan jadi akuntan dan lain sebagainya. Nah, tapi yang sangat menarik begitu ya, dia walaupun dia melihat keduanya itu, dia lihat bahwa, jadi dia membedakan antara keduanya itu dengan jelas, tetapi dia katakan satu hal bahwa semua pekerjaan itu dia katakan bisa menjadi, kudus, dia katakan. All work, dia katakan can be sacred di dalam salah satu bukunya. Jadi, menarik sekali si Chapel ini, dia mengajarkan kalau misalnya sebetulnya tidak ada satu pekerjaan yang lebih kurang nilainya atau lebih tidak kudus dibandingkan dengan pekerjaan menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu misalnya, atau full time ministry work. Dan dia mengatakan kalau misalnya yang kudus itu hanyalah sesuatu tipe di mana bukan berdasarkan jenisnya disebut kudus, tetapi ialah berdasarkan apa yang ada di belakangnya. Jadi apa tujuannya dan apakah hati di belakangnya. Jadi kalau misalnya kita menjadi seorang hamba Tuhan, dia bisa katakan seperti ini, kalau kita menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi tujuannya itu ialah untuk mencari uang, contohnya, dia katakan itu adalah sesuatu yang tidak kudus dibandingkan dengan menjadi seorang akuntan, tetapi dia tahu bahwa tujuannya itu ialah untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk kebaikan orang lain. Dan inilah yang, menjadi salah satu pusat, teologia, reform begitu ya, dalam arti, yang seringkali dirangkum dengan kata coram deo, yaitu before the face of God, yang berarti bahwa kita itu sebetulnya sedang melakukan segala sesuatu yang berbeda-beda di hadapan Allah dan pada akhirnya tergantung dengan tujuan yang ada di belakangnya. Jadi tergantung dengan tujuan dan tergantung juga dengan hatinya. Jadi dengan kata lain menurut si Bryan Chapell, dia katakan ada panggilan yang berbeda-beda begitu ya. Ada panggilan menjadi seorang hamba Tuhan seperti yang tadi Pak Michael katakan. Kenapa menjadi seorang hamba Tuhan? Karena terpanggil, dan saya yakin panggilan itu adalah panggilan yang spesial begitu loh, panggilan untuk, mengkhotbahkan berita Injil. Tetapi juga ada yang disebut sebagai panggilan umum, dia katakan. Dan panggilan umum ialah panggilan untuk bekerja secara ordinary, secara sesuatu yang kita sebut biasa begitu, tetapi juga sesuatu yang berguna. Dan dia sadar kalau misalnya pekerjaan yang dia sebut sebagai gospel ministry itu memiliki, role yang sangat khusus ya, sangat spesial di dalam rencana Allah. Dan ini adalah sesuatu yang, bukannya berarti, kelasnya lebih tinggi dibandingkan dengan kelas daripada pekerjaan sekular lainnya. Karena, di hadapan Allah kita semuanya sama
dan kita akan dilihat dari hati dan juga dari tujuan kita kenapa kita melakukan sesuatu gitu ya. Apakah itu kita menjadi hamba Tuhan ataukah kita juga mungkin menjadi seorang akuntan. Dan dia sadar kalau misalnya pekerjaan Injil ini, gospel ministry work ini memiliki sebuah responsibility atau tanggung jawab yang khusus memang. Dan tanggung jawabnya itu ialah lebih kepada tanggung jawab untuk memenangkan orang, memenangkan jiwa orang untuk kehidupan yang kekal supaya orang itu boleh mengerti siapa Tuhan Yesus dan boleh juga menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Jadi dia melihat bahwa ini adalah sesuatu yang khusus, tetapi di lain pihak dia juga melihat bahwa pekerjaan lain itu pada akhirnya tergantung dengan tujuan dan dengan hatinya. Dan yang menarik ialah si Bryan Chapell ini melihat bahwa ada sebuah integration antara iman dengan pekerjaan, dan itu adalah sesuatu yang memang kita harus pikirkan lebih jauh lagi, bagaimana iman dan pekerjaan itu menjadi satu kesatuan. Jadi boleh dikatakan kata Bryan katanya, boleh dikatakan kamu boleh menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi kalau misalnya iman kamu tidak terintegrasi dengan pekerjaanmu sebagai seorang hamba Tuhan, percuma juga gitu loh. Tetapi kamu bisa menjadi seorang ekolog misalnya atau seorang dokter, tetapi kamu bisa mengintegrasikan antara pekerjaan dan iman itu jauh lebih baik begitu ya dia katakan. Karena itu tujuannya jelas, dan juga kenapa kamu melakukan itu karena kamu tahu bahwa kamu memang memiliki panggilan yang juga khusus sebetulnya di dalam kerajaan Allah. Jadi dengan kata lain dia katakan ketika dia merangkum, dia katakan bahwa pekerjaan untuk menjadi seorang pekerja Injil ya seperti seorang pastor, seorang misionaris itu adalah sesuatu yang sangat unik, tetapi bukannya berarti sesuatu itu memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Dia melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sekular ini adalah pekerjaan yang valid juga dan dapat dilakukan untuk memuliakan dan membesarkan Allah begitu loh. Jadi dia melihat bahwa keduanya pada akhirnya itu dapat bisa berjalan bersama-sama dan bisa memuliakan Tuhan. Nah, ini menarik sekali, karena dia katakan pada akhirnya, di dalam salah satu bukunya ya, Christ-Centered Preaching, dia katakan bahwa the ultimate aim of Christian living, including work, dia katakan is to honor Christ. Jadi untuk memuliakan, untuk menghormati Kristus. Dan dia menekankan kalau misalnya pekerjaan sehari-hari pun sebetulnya itu adalah sebuah bentuk ibadah kita yang dapat kita persembahkan kepada Allah. Jadi menarik sekali karena seringkali kita di dalam pandangan tradisional kita melihat bahwa pekerjaan Injil itu nilainya sesuatu yang kelihatannya lebih tinggi begitu ya dibandingkan dengan yang lain. Dan sepertinya yang lain itu tuh ada second class begitu. Tetapi enggak, dia katakan semuanya sebetulnya di hadapan Allah itu sama, dan itu adalah sesuatu yang harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan ini adalah sebuah tantangan sebetulnya kepada para calon hamba Tuhan begitu karena banyak sekali dari kalian mungkin dari para pastor juga yang menekankan mengenai bagaimana lebih tingginya sebetulnya pekerjaan Injil atau pekerjaan yang berhubungan dengan pekabaran Injil, tetapi sebetulnya enggak sih, itu semuanya tergantung dari hati dan dari tujuannya apa begitu ya. Nah, menarik sekali menurut saya dari apa yang dikatakan oleh Bryan Chapell ini. Misalnya di dalam salah satu quote-nya ya, dia katakan, "There is no distinction in dignity of our callings, whether we serve in the pulpit or on the marketplace. All legitimate work done for the glory of God is sacred work," dia katakan. "The gospel transform all of life and every calling can be a means of expressing the grace and the truth of Christ." Nah, saya nggak tahu nih dari Pak Michael sendiri gimana, ada tanggapan atau bagaimana dan juga bagaimana pada akhirnya si Chapel ini memberikan sebuah summary bahwa dia katakan pekerjaan pelayanan Injil itu memang adalah sesuatu yang khusus dan memang itu tersedia kepada orang-orang yang khusus yang terpanggil.
Tetapi bukannya berarti pekerjaan itu sepertinya mempunyai nilai yang lebih tinggi atau mempunyai kelas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Allah menghargai seseorang yang menjadi seorang insinyur atau seorang akuntan, asal itu dipakai untuk memuliakan dan membesarkan Allah. Ada tanggapan nggak dari Pak Michael nih? Maksudnya menarik sekali karena pandangan ini seringkali menjadi pandangan yang kontra tradisional begitu ya, karena secara tradisional kita di kalangan gereja-gereja Injili atau di kalangan gereja Reform melihat bahwa kelihatannya itu lebih tinggi, sesuatu yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Ada tanggapan? Iya 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 iya. Thank you Pak Kian. Ya, thank Heeh. you buat pemaparannya. Saya sangat setuju ya, karena Hmm. Brand Chapel dalam hal ini juga kelihatannya tidak menganut dikotomi ya, Hmm. antara mana yang lebih rendah, mana yang lebih tinggi, khususnya dalam gospel works sama secular works yang Iya. dia pakai istilahnya. Hmm. Dan saya juga jadi teringat dengan Martin Luther itu pernah nulis sebagai sebuah Hmm. kritik Hmm. untuk ya gereja di Jerman pada waktu itu. Ya, kira-kira dia bicara kayak gini, sungguh Hmm. suatu yang dibuat-buat bahwa Hmm. paus, uskup, imam, biarawan itu disebut kalangan rohani. Sedangkan Hmm. para pangeran, bangsawan, Hmm. pengrajin, dan petani itu disebut kalangan fana. Hmm. Buat Luther, ini benar-benar sebuah kebohongan dan kemunafikan. Hmm. Semua orang Kristen adalah sungguh-sungguh termasuk kalangan rohani. Mirip Hmm. ya, berarti ya. Tidak ada Iya. perbedaan antara mereka kecuali masalah jabatan saja. Hmm. Tapi Hmm. dari Hmm. Chapel saya lihat juga dia kan cuma bilang bahwa ini bedanya cuma panggilan Hmm. khusus, tapi bukan bicara soal mana yang lebih tinggi. Jadi nggak ada sistem Hmm. kasta di situ. Hmm. Hmm. Dan saya pikir ini juga menjadi salah satu cara mungkin Chapel juga menghargai ya itu Hmm. panggilan kayak kita, of course yang Hmm. beritakan firman di mimbar, karena nggak semua bisa beritakan di mimbar. Itu perlu Betul. pelajaran, perlu studi lebih lanjut ya, Hmm. perlu Hmm. perlu perlu benar-benar ya yang disebut panggilan yang khusus itulah. Iya. Iya. Dan saya sangat setuju waktu dia bilang, jikalau memang kita masuk ke dalam status Hmm. sebagai seorang hamba Tuhan yang punya kekhususan untuk memberitakan Injil di mimbar, tapi Hmm. ternyata fokus kita itu bukan kepada Kristus, bukan kepada Hmm. kekudusan yang dari yang kita Hmm. lakukan. Kita Hmm. tidak lebih baik dari mereka-mereka yang ada di Hmm. secular work itu. Yep. Yep. Itu keren Yep. sih, itu keren sih. Dan itu benar-benar akhirnya mentransformasi pikiran kita sebenarnya harus melihat Hmm. bahwa ini loh yang sebenarnya yang Tuhan mau gitu. Lewat Hmm. semua panggilan, calling Hmm. yang dia berikan untuk setiap kita. Sekalipun Hmm. ada yang khusus sebagai Hmm. pemberita Injil di mimbar Hmm. atau orang-orang yang memang kerja di kalangan Hmm. sekuler, ketemu Hmm. dengan orang, dengan sistem dan lain sebagainya. Hmm. Tapi Hmm. saya sangat setuju kenapa? Karena ada satu tujuan yang khusus yang memang Hmm. kita kerjakan. Itu demi Hmm. kekudusan, demi Hmm. Kristus di dalamnya. Saya Iya. sangat setuju dengan Betul. hal itu. Betul. Dan menarik sekali, ini jadi akan membuang boleh dikatakan dua Mhm. pandangan yang ekstrim ya menurut Ya, saya ya. Di satu pihak ada pandangan yang seperti yang tadi saya sudah sebutkan, kalau misalnya ada yang melihat bahwa pekerjaan panggilan rohani itu atau pekerjaan pekabaran Injil itu adalah sesuatu yang lebih tinggi ya, nilainya dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Jadi, maksudnya dengan kata lain ada sebuah dorongan untuk achieve ya. the higher value of work, begitu ya, yaitu dengan, mencoba untuk, pergi atau mencoba untuk, mempertanyakan diri apakah saya terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan dan bahkan juga seringkali pandangan ini melihat bahwa, pada akhirnya ketika kamu menjadi seorang engineer, menjadi seorang akuntan, itu adalah sesuatu yang mana, nilainya lebih rendah dan kamu harus mengarahkan dirimu pada akhirnya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi itu Iya, satu ekstrim menurut saya, yang mana, itu tidak tepat tentunya, karena kita ngelihat seperti tadi yang dikatakan oleh Chapel bahwa sebetulnya semuanya itu mempunyai nilai yang sama di hadapan Allah. mhm, Tetapi juga di ekstrim lainnya menurut saya, itu kita bisa juga melihat bahwa ada orang-orang tertentu
yang melihat bahwa, oh panggilan menjadi seorang hamba Tuhan itu adalah panggilan yang justru lebih rendah dibandingkan dengan panggilan sekuler lainnya, begitu loh. Apalagi kalau misalnya dilihat dari nilai, apa ya, ekonomi pertama-tama dan juga dinilai lihat nilai dari, society yang melihat bahwa sepertinya, menjadi hamba Tuhan, pasti dia nggak bisa jadi engineer, pasti dia nggak bisa jadi akuntan, pasti dia nggak bisa jadi dokter, makanya dia jadi hamba Tuhan begitu kan. Itu banyak yang begitu. Dulu ketika saya ngajar di sekolah teologi kan seperti seperti Pak Michael juga tahu begitu ya. Biasanya tuh kalau misalnya kita terima gelombang yang pertama sekitar bulan Mei begitu ya. Itu yang daftar paling juga cuma 5 orang begitu. Nah, Iya, ketika iya. kita masuk ke gelombang yang kedua sekitar bulan Juni, bulan Juli itu makin banyak sekitar 20 orang. Ketika masuk ke gelombang yang ketiga, gelombang terakhir sebelum semester mulai, itu biasanya lebih banyak lagi begitu loh. Karena ketika ditanya-tanya, ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang kesini mentok, kesana mentok, dan pada akhirnya menjadi hamba Tuhan. Jadi sepertinya menjadi hamba Tuhan itu adalah pilihan yang terakhir. Karena apa? Iya, Karena dilihatnya itu adalah seperti buangan begitu loh. iya, iya. Jadi ekstrim yang satunya lagi adalah seperti itu gitu loh, di mana itu adalah sepertinya buangan dan kita harus betul-betul jujur ya di hadapan Allah ya Iya, ketika kita memilih ya, bagaimana sebetulnya kenapa saya dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan dan kenapa saya tidak menjadi contohnya seorang insinyur atau seorang akuntan, apalagi kalau misalnya kita memang punya gelar yang sebelumnya atau kualifikasi yang sebelumnya yang bisa begitu loh untuk membuat kita menjadi seorang akuntan atau seorang insinyur. Interesting aja. Ada komentar dari Pak Michael? Pasti banyak iya. komentar karena pasti banyak Aduh, cerita saya ini. saya jadi teringat nih yang ngomong ekstrem berikutnya nih. Iya, Aduh, itu soalnya jadi hal-hal ini saya lagi nanganin satu anak juga yang sebenarnya dia heeh, punya panggilan buat jadi hamba Tuhan, ya. iya, Dia juga ngobrol sama teman-teman ya di samping-sampingnya, dia bilang, iya, "Nanti kalau aku lulus dari SMA saya mau masuk sekolah pendeta," katanya. mmm, Anak-anak ini perempuan, lalu temennya responnya ya kayak ekstrem yang kedua itu, Pak Kian. Dia bilang, iya, "Aduh, kamu iya, mau jadi hamba Tuhan nanti kamu kamu mau makan apa? Kamu anak pertama loh, nanti papa mama kamu gimana biayainnya?" iya, Wah, iya, itu iya, akhirnya iya, muncul tuh, mmm, mmm, hal-hal seperti itu tuh. Jadi saya kayak ingat, mmm, mungkin itu jadi salah satu ekstrem kedua yang masih cukup iya, banyak diperbincangkan sih, apalagi dalam iya. konteks Indonesia. Betul, Makanya, betul. dulu ketika saya masih studi di S1 di STT Iman, rektor saya Mmm, tuh Pendeta Joshua Ong. mmm, Beliau tuh pernah bilang, dia guyon sebenarnya, dia guyon, tapi guyonan ini saya pikir juga bisa mengkritik atau mengkritisi mmm, gereja. Dia mmm, bilang gini, gereja tuh terkadang, dalam artian tidak fair. iya, Gereja ingin hamba Tuhan yang smart, hamba Tuhan mmm, yang tajam gitu, hamba mmm, Tuhan yang oke dalam berkhotbah. Tapi kenapa keluarga-keluarga Kristen malah mengirim anak-anak yang tanda kutip ya, saya tidak bilang iya, tidak smart, tapi anak-anak yang paling tidak apa ya, yang paling tidak dilihat rasanya harapannya mmm, ke depan tuh rasa anak ini mmm. madesu gitu, masa depan suram. Kenapa nggak benar-benar mengkhususkan anak yang betul-betul tanda Iya, kutip ya, iya, yang paling terbaik atau apa gitu. Yang kayak mmm. Pak Kian tadi bilang mungkin di gelombang 3 itu baru masuk semua tuh. Itu fenomena yang real loh. Iya, iya, iya. Pokoknya anak yang bandel, bermasalah, udah Iya, masukin sekolah hamba Tuhan aja iya, pasti nanti. Nah, jadi pikiran mereka masuk sana sama mmm, dengan anak itu berubah gitu. Kan mmm, faktanya mmm, juga kita nggak bisa ngomong begitu Pak Kian. Di mmm, STT malah mmm. banyak yang bermasalah akhirnya ya saya sorry untuk keluar akhirnya Iya, dari iya, pembelajaran itu kan. Dan itu iya, membuktikan kan sebenarnya ini loh yang dikirim ini model-model seperti ini. Mungkin mmm, tidak ada kesadaran panggilan dan lain sebagainya begitu. mmm, Makanya akhirnya mmm, dikirim ya model yang begitu. Ya mmm, sekali lagi, mmm. saya nggak menutup kemungkinan bahwa Tuhan bisa bekerja untuk anak-anak yang sebenarnya Betul, punya masa lalu yang kelam. Saya yap, pun sama gitu, dan saya yap, diproses oleh Tuhan gitu. Tapi yap, saya juga pengen kita berpikir secara lebih mmm, objektif lah dan lebih jujur ya, mmm, gitu. mmm, Terkadang kita memang masih menganggap hamba Tuhan dalam ekstrem yang lain itu sebagai pekerjaan mmm, yang mungkin bahwa lebih rendah dari mmm, pekerjaan-pekerjaan lain yang ada di mmm, sekuler lainnya. Dan mmm, ini juga mmm, saya mengikuti beberapa juga sistem gereja akhirnya, iya, yang akhirnya memperlakukan hamba Tuhan juga dalam kelas 2. iya, iya, Ya, ya kita 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 harus paham bahwa memang ada model-model yang seperti itu bukan, ya kan? mmm,
banyak cerita hamba Tuhan kok tidak terlalu dihargai gitu ya, hamba Tuhan kok tadi setir dan lain sebagainya. Wah, itu banyak tuh, omongan-omongan itu. Ya mungkin karena konsepnya seperti itu, gitu loh. Menganggap hamba Tuhan, apalagi yang bahasa yang paling menyedihkan adalah, "Udah kamu kan yang penting di gereja ini kan kita gaji." Wah, gitu ya. Dia bebas melakukan dengan ini. Saya pikir itu adalah ekstrem kedua yang tadi Pak Kian ngomong. Dan itu sangat cukup kelihatan di beberapa gereja khusus gitu. Nah, saya nggak tahu gimana pandangan Pak Kian buat hal ini, kita kaitin sama apa yang kita bahas nih Pak Kian. Iya, betul betul. Menurut saya kalau misalnya kita menganut apa yang, si Bryan Chapell tadi, usulkan begitu ya, itu akan merubah sebetulnya. Itu akan merubah ekstrim yang satu dan ekstrim yang lainnya. Di satu pihak kita akan melihat bahwa, enggak kok, panggilan menjadi seorang hamba Tuhan itu adalah sama mulianya sebagai seorang akuntan, seorang engineer dan lain sebagainya. Itu tergantung hati. Jadi hatinya di mana, begitu loh. Kalau misalnya hatinya memang adalah untuk memuliakan, meninggikan Tuhan di dalam pekerjaannya, di dalam apa yang dia kerjakan, tentunya Tuhan akan melihat, itu semuanya itu adalah di dalamnya, bukan di luarnya, bukan apa yang terjadi. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang, merasa menjadi hamba Tuhan begitu ya, atau mungkin terpanggil menjadi hamba Tuhan, itu tidak akan melihat, rendah juga sebetulnya panggilan-panggilan yang lainnya. Tetapi di ekstrim yang lain menurut saya pandangan ini juga, pandangan Bryan Chapell ini yang tadi dikatakan, itu juga akan mengubah orang-orang yang berpikir kalau misalnya menjadi hamba Tuhan itu adalah buangan, begitu ya. Dan dipikir bahwa ini adalah orang gajian, di mana orang-orang yang sekuler, engineer, businessman, dan lain sebagainya bisa mengontrol boleh dikatakan hamba Tuhan. Dan melihat bahwa ini hamba Tuhan ini membutuhkan gereja kok, makanya kita kontrol aja dengan gaji dan lain sebagainya, dan menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang dapat dikendalikan begitu loh oleh orang-orang sekuler. Ini akan mengubah kok dua ekstrim itu, dan menarik sekali kalau misalnya kita melihat bagaimana gereja bisa menjadi gereja yang lebih baik ketika pandangan ini, pandangan mengenai teologi kerja yang benar ini nih bisa juga diterapkan, dan bagaimana pada akhirnya si orang awam boleh kita katakan yang bekerja secara sekuler dengan hamba Tuhan bisa bergandengan tangan untuk bekerja menjalankan misi daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri gitu loh di dalam dunia. Benar nggak? Ini akan mengobati keduanya menurut saya. Betul. Makanya pembicaraan kayak gini tuh memang penting untuk terus digaungkan ya, gitu. Apalagi di kalangan gereja, ya sebut gereja yang konvensional atau gereja punya ekstrim lainnya gitu, ya kan? Karena sebenarnya kalau kita lihat di dalam Injil juga, Yesus itu kan sangat menghargai model-model pekerjaan. Contohnya kayak di Matius 13 tentang penabur. Yesus juga mengutip Matius 20 tentang pekerjaan tentang pekerja kebun anggur. Lalu dalam Matius 4 ada nelayan, lalu Lukas 5 ada dokter, lalu Matius 13 ada pedagang, bahkan Lukas 10 ada ibu rumah tangga. Jadi betul. kelihatannya memang Yesus itu kan memang menghargai semua jenis pekerjaan dan tidak pernah membedakan. Gitu. Nelayan lah, penabur lah sih, bahkan sampai pekerja untuk memberita Injil gitu. Ya kan? Jadi memang semua itu ada di dalam satu hal yang sama. Itu adalah bagaimana menghadirkan kerajaan Allah lewat apa yang kita kerjakan gitu. Menghadirkan Kristus, menghadirkan kekudusan di tengah pekerjaan kita. Jadi kita punya mental yang berbeda gitu dengan yang lain, dan saya pikir ini yang Yesus ajarkan buat kita juga harusnya kita benar-benar pegang ya. Dengan sangat baik begitu. Betul. Dan pada akhirnya pola pandang seperti ini menurut saya akan menyaring dan akan memfilter orang-orang yang memang khusus terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan untuk masuk ke sekolah teologi. Terus terang sekolah teologi itu seringkali kewalahan begitu loh dengan orang-orang yang masuk di tahun pertama begitu ya. Banyak yang tidak tahu arahnya, mau kemana hidupnya. Banyak yang merasa terbuang ya. Banyak yang banyak masalah lah yang ada gitu. Jadinya ini kan harus difilter nih pada akhirnya gitu ya di sekolah teologi. Dan terus terang kalau misalnya sekolah teologi itu pada akhirnya energinya terpusat kepada pemfilteran itu dan tidak
terpusat kepada tantangan untuk mengajar, untuk membina, dan juga untuk membawa orang untuk betul-betul sungguh-sungguh mengerti kenapa dia menjadi hamba Tuhan. Menurut saya ini akan sangat membantu sekali sekolah teologi untuk memfilter Yes, orang-orang tersebut. Menarik ya menurut saya karena banyak sekolah teologi kewalahan menurut saya di yes, dalam yes. ketidakjelasan mengenai panggilan menjadi seorang hamba Tuhan. Wah, ini mengkritisi gereja-gereja juga nih Pak Kian kalau Ya begitu. ya 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 Jadi ya gereja ya. bukan cuma sekedar untuk menulis surat rekomendasi, membiayai gitu ya, tapi lebih Betul. dalam lagi itu mengadakan mungkin sebutlah dengan percakapan pastoral mungkin, Ya. atau Ya. ada 1 tahun masa di mana betul-betul ada Hmm. pengarahan yang khusus gitu. Bukan Hmm. cuma sisi Hmm. pengajaran atau sisi Hmm. pelayanan, tapi Hmm. sisi yang lebih menyentuh dalam gitu. Nah, Ya. tentang apa kita bahas ini, kenapa Ya. sih gitu loh, hamba Betul. Tuhan khusus? Betul. Kenapa sih spesial untuk Betul. jadi full timer di gereja? Ya. Kayak gitu Ya. loh. Ya. Mungkin gereja perlu memikirkan hal ini, dan Ya. saya juga udah mulai bangun ini di GKBJ Depok sih, khususnya buat Ya. anak yang akan sekolah ini. Saya Hmm. dapat masukan juga sebenarnya dari salah Hmm. satu bapak asrama di salah satu Hmm. sekolah tinggi Hmm. teologi gitu di Jakarta. Hmm. Dia bilang, Hmm. "Mike, kalau mau kirim anak tolong Hmm. di-mentor dulu dengan Iya. baik." Karena banyak gereja nggak mentor Mike, nanti tugas gua kewalahan sebagai bapak asrama, maafin terus. Exactly, betul betul betul. Aku pikir, oke, siap, Ya gereja ya perlu memikirkan ini lebih baik ya. lagi. Betul betul. Gereja dan sekolah teologi pada akhirnya harus, bekerja Benar. sama di dalam hal Yes, itu supaya, kita nggak buang-buang waktu, kita nggak buang tenaga, kita nggak yes, buang, uang juga begitu ya. ya, Karena terus terang banyak orang menurut saya tidak siap atau tidak tepat begitu loh untuk masuk sekolah teologi ya, dan pada akhirnya sekolah teologi membuang begitu banyak energi untuk hal-hal tersebut dan kalau misalnya memang itu bisa difilter terlebih dahulu di gereja ya, sebelum masuk sekolah teologi itu akan jauh lebih membantu begitu yap, menurut saya saya. setuju. Ya, ya, ya. Wah, terima kasih banyak nih Pak Michael. Kita udah ngomong hal yang sangat penting sekali Yes, dan mudah-mudahan banyak teman-teman yang mendengarkan, yang menyaksikan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut atau komentar-komentar. Silahkan di YouTube bisa diberikan komentar dan juga pertanyaan lebih lanjut karena tentunya topik ini akan menjadi topik yang cukup kompleks begitu ya karena approach daripada gereja yang berbeda-beda dan juga approach dari sekolah teologi juga yang berbeda-beda. ya, Tapi terima kasih banyak Pak Michael dan nanti kita akan lanjutkan di pembicaraan yang kedua karena pembicaraan kedua akan lebih asik lagi karena kita akan melihat apa sebetulnya indikasi seseorang sebelum dia masuk ke sekolah teologi dan sebelum dia menjadi seorang hamba Tuhan. yes. Jangan hilangkan kesempatan itu. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pak Michael untuk tolong doakan beberapa hal yang tadi kita sudah bicarakan dan boleh tutup pembicaraan kita di dalam doa. Makasih Pak. Ya, baik. Tuhan, kami bersyukur untuk pembicaraan yang indah ini, pembicaraan yang menyentuh banyak sisi. Namun kami berdoa Tuhan untuk semua hal-hal yang terjadi di gereja ataupun dalam kehidupan kami secara personal, khususnya di dalam konsep bisa melihat bahwa tidak ada perbedaan ketika Tuhan memanggil kami secara spesial ataupun secara awam dalam dunia sekuler. Dan kami punya satu tujuan yang sama, yaitu adalah menghadirkan kerajaan Allah. Kami bisa berbeda dari yang lain dalam masalah kekudusan, dalam pekerjaan. Bahkan kami bisa melihat Kristus bekerja di tengah-tengah apa yang sedang kami kerjakan. Dan biarlah konsep ini menjadi sebuah konsep yang kami pegang bersama. Sehingga tidak ada lagi pemisahan atau dikotomi di antara kedua hal ini. Mana yang lebih baik, mana yang lebih rendah. Karena ukurannya bukan di sana, dan kami sadar ukurannya itulah ketika kami bisa menghadirkan Kristus di situ atau tidak. Hmm. Dan biarlah Tuhan, apapun yang kami pelajari hari ini, boleh memberkati setiap kami, menyadarkan kami dari dalam, dan akhirnya bisa mengubah pola dan juga sikap kami di dalam bertindak. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami sebagai umat-Mu, berkati gereja sebagai komunitas yang Hmm. jauh lebih besar. Terima Hmm. kasih ya Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin.